Talk, Friday Talk. Halo Sobat Tentara, bertemu lagi bersama saya Ruli Juliardi dalam podcast Friday Talk. Dan kali ini kita akan membahas persoalan yang sebenarnya levelnya sama seperti kasus korupsi, yaitu kasus kejahatan lingkungan. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Rasio Ridosani. Selamat sore. Selamat siang, selamat sore. Selamat siang. Ya. Yang penting sehat aja, Pak. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Biasa dipanggil Pak Roy ya, saya panggil Bapak Pak Roy aja ya, Pak. Nah, Pak, tadi kan saya sudah mau mulai itu, Pak, bahwa kasus kejahatan lingkungan itu nggak bisa ditindak biasa-biasa saja, dan memang sebenarnya ini kan persoalan yang extraordinary crime, yang kejahatan luar biasa, Pak. Menurut pendapat Bapak gimana? Ya, mengapa kita harus menangani kejahatan yang disebutkan kejahatan luar biasa ini? Karena kejahatan lingkungan hidup, termasuk di dalam kejahatan kehutanan, merupakan kejahatan yang luar biasa. Pertama adalah kalau kita lihat dari sisi pelakunya. Kejahatan ini kejahatan terorganisir. Kejahatan ini melibatkan kelompok-kelompok terorganisir. Tidak bisa dilakukan oleh satu individu, tapi melibatkan kelompok-kelompok terorganisir. Kejahatan ini juga sering sekali juga melibatkan korporasi, jaringan transnasional, serta juga orang-orang yang memiliki ataupun terkait dengan kekuatan kekuasaan, masuk kekuatan politik. Ini adalah kejahatan terorganisir. Yang kedua adalah kejahatan ini berdampak sangat-sangat serius. Pertama, kejahatan ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat, manusia. Sering kita lihat kalau kebakaran hutan dan lahan, siapa yang menderita pertama kali adalah masyarakat di sekitar lokasi terbakar. Tentu jangka panjang akan membahayakan kehidupan mereka kalau kita biarkan kejahatan ini. Kejahatan ini juga adalah kejahatan yang merusak ekosistem kita, lingkungan hidup kita. Kalau lingkungan hidup kita rusak, ekosistem kita rusak, maka akan berpotensi menyebabkan bencana ekologis. Karena pemulihannya juga lama ya, Pak? Sangat lama pemulihannya, bencana ekologis. Kalau musim hujan, orang akan selalu ketakutan akan terjadinya erosi, longsor, termasuk juga berkaitan dengan banjir. Kemudian kejahatan ini juga kejahatan yang merugikan negara dalam jumlah yang besar. Baik karena negara kehilangan pendapatannya, maupun negara harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sangat-sangat besar terkait dengan pemulihan kerusakan-kerusakan yang timbulkan oleh kejahatan lingkungan hidup, masuk kejahatan kehutanan ini. Dan yang tidak kalah penting, kejahatan ini tadi disampaikan merupakan kejahatan yang extraordinary seperti halnya korupsi. Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini merupakan kejahatan yang interlinked crime, kejahatan yang terkait dengan kejahatan lainnya. Termasuk di dalamnya ada kejahatan korupsi, kejahatan pencucian uang. Karena kan pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini melakukan kejahatan karena untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Mereka tidak melakukan karena senang-senang, mereka melakukan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial yang merugikan negara, saya sampaikan tadi. Kemudian tentu hasil keuntungan ini mereka cuci untuk menyembunyikan sumber-sumber aset mereka ini, masuk kejahatan pencucian uang. Kejahatan ini juga sering sekali juga terkait dengan kejahatan misal perdagangan. Negara kita sering sekali mendapatkan kiriman limbah-limbah sampah-sampah dari luar Indonesia secara ilegal. Ini kan merupakan kejahatan kejahatan perdagangan. Kejahatan ini juga terkait dengan kejahatan pajak. Kalau kejahatan misalnya illegal logging, illegal mining, kejahatan pembalakan liar, pertambangan liar, ini kan mereka sebagian besar perkebunan ilegal, ini keuntungan mereka kan mereka tidak membayar pajak. Jadi ini merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir. Kemudian kejahatan ini sangat serius, menimbulkan kerugian sangat besar pada lingkungan hidup, pada masyarakat, kemudian pada negara. Dan kejahatan ini juga merupakan kejahatan terkait dengan kejahatan-kejahatan serius lainnya. Jadi kejahatan ini kejahatan luar biasa. Harus kita lawan kejahatan ini dengan sangat serius, dan kami tidak bisa sendirian. Kejahatan ini harus dilawan
bersama-sama. Kenapa? Tadi disampaikan kejahatan ini sangat kompleks ya, melibatkan banyak aktor, ya. Kemudian kejahatan ini sangat dinamik, ya, terus berubah modus operandi, mengikuti perkembangan teknologi. Kalau teknologi berkembang, kejahatan juga akan berkembang. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa para pelaku kejahatan itu berubah, berinovasi, dan harapannya adalah kita sebagai penegak hukum tuh juga punya langkah lebih depan, selangkah lebih depan untuk bisa mencegah mereka gitu. Saya melihat bahwa ada beberapa inovasi dan inisiatif yang Dirjen atau penegakan hukum KLHK punya gitu ya. Disebutkan bahwa ada penerapan artificial intelligence, big data, terus pendekatan berbasis sains. Bisa dijelaskan nggak Pak ini bentuknya seperti apa sih? Ya. Sebelum saya menjelaskan inovasi yang kami lakukan, kami menyampaikan bahwa Indonesia ini tadi diberikan anugerah oleh Tuhan, ya, hutan yang tropis besar ya. Terbesar di salah satu terluas di dunia. Di dunia itu. Kita punya keanekaragaman hayati yang terkaya di dunia. Betul. Kita punya mangrove yang sangat luas. Ya. Ya. Mangrove, hutan hujan tropis atau tropical forest ini merupakan keunggulan komparatif kalau kita ingin melakukan mitigasi perubahan iklim. Ya. Kenapa? Karena hutan kita, mangrove kita mempunyai kemampuan menyerap gas-gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida, yang sangat-sangat baik. Ya, ini tentu adalah anugerah Tuhan, keunggulan komparatif bangsa kita yang tidak dimiliki negara lain, yang harus kita jaga kalau kita ingin, ya, terlibat secara aktif di dalam upaya menyelamatkan bumi ini dari permasalahan-permasalahan gas rumah kaca ataupun permasalahan global, ya. Dan ini yang paling murah. Kemudian inovasi apa yang secara khusus dilakukan oleh Gakum? Karena kami melihat bahwa decision making support system, sistem pengambilan keputusan yang cepat, tepat, ini sangat penting dalam penegakan hukum. Maka kami membutuhkan sistem yang berbasiskan teknologi. Ya, salah satunya kita berada di ruangan ini. Ruangan ini kan merupakan intelligence center dari Gakum. Ya. Kami memulai pertama adalah membangun kapasitas untuk surveillance. Kami menggunakan berbagai macam data-data untuk surveillance, termasuk menggunakan data satelit, ya, untuk memonitoring tutupan-tutupan lahan dan potensi-potensi akan terjadinya kerusakan hutan, termasuk juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Kami menggunakan data satelit untuk melihat lokasi-lokasi mana adanya dumping-dumping limbah. Kemudian juga mungkin pencemaran-pencemaran air, ya, menggunakan data satelit. Kami gunakan surveillance menggunakan teknologi-teknologi satelit. Termasuk kami juga memonitor pergerakan-pergerakan dari kapal-kapal mungkin yang membawa limbah ilegal, maupun juga membawa kayu-kayu ilegal, maupun komunitas-komunitas ilegal lain berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Kami memiliki sistem di sini. Termasuk juga kami mengembangkan sistem-sistem digital forensik, ya, untuk pelacakan rekam jejak digital, ya, untuk komputer, untuk mobile phone maupun digital lain, karena digital ini information kan merupakan juga alat bukti. Kami memiliki sistem-sistem tersebut. Kami juga memiliki jaringan. Di sistem kami memiliki jaringan, ya, interkoneksi, ya, dengan beberapa jaringan server data-data lainnya. Maka kami menerapkan big data system yang ada di sini. Termasuk, ya, kami mendorong terus menggunakan samping teknologi tapi scientific base juga. Kami mendorong para ahli-ahli terlibat di dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi ini langkah-langkah besar inovasi yang kami lakukan. Ya, tadi kami sampaikan kami memiliki koneksi langsung misalnya dengan AHU, Kementerian Hukum dan HAM, untuk melihat bagaimana kepemilikan, profil kepemilikan satu perusahaan. Ya, gitu juga dengan Dukcapil, ya, Dirjen Pendudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri, untuk melihat profil daripada ID, ya, data kependudukan, kemudian juga menggunakan informasi-informasi lain yang ada di sana. Jadi sistem kami terkoneksi, ya. Dengan adanya big data sistem ini, dengan pendekatan berdasarkan scientific dan teknologi dan
Berdasarkan sains dan teknologi ini, maka ini akan memudahkan kita melakukan proses-proses penegakan hukum cepat, ya, kemudian akurat, tentu juga bisa ditanggungjawabkan. Ini langkah-langkah penting yang kami lakukan di dalam penegakan hukum ini. Kita membawa kasus pidana pengadilan itu hampir 1.300 kasus sudah kita bawa. Kita sudah memberikan sanksi administratif itu kurang lebih 2.484 sanksi administratif. Kita sudah melakukan penyelesaian sengketa itu baik di luar pengadilan maupun di dalam melalui pengadilan itu kurang lebih 261. Ini sangat intensif kita lakukan. Friday Talk. Friday Talk.